Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala nala melimpahkan rahmat jo karunia-Nya kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan kita kasado-sadonya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun jo andaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak bosan-bosan juga, marilah kita menyampaikan selawat dan salam kepada rohaniah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di seringnya kita berselawat, kita akan mendapat syafaat di kemudian hari. Baiklah dunsanak-dunsanak, para pencinta curen adat alam Minangkabau, kok kete indak ambo sabutkan namo, kok gadang indak ambo imbaukan gala. Jo sambah sajo ambo muliakan. Jo indak memanjangkan mukadimah, ambo masuk sajolah ke topik nan ke ambo uraian atau ambo curaikan pada saat kini, yaitu ambo agih judul dasar-dasar hukum adat Minangkabau. Jadi dasar-dasar hukum adat Minangkabau ko, kalau kita contohkan supaya mudah mencernanya, ambo contohkan di negara samo, apa hampir samo lah. Cuman di negara lah agak modern daripada jo adat. Maklumlah itu sesuai jo perkembang zaman. Jadi sabalun ambo uraikan dasar-dasar adat Minangkabau ke lebih lanjut, ambo ingin naik kates ketek ya. Di dasar-dasar adat hukum adat Minangkabau yang ambo uraikan jeko mengenai lahirnya Undang-Undang 20. Namun ambo naik kates sabalun Undang-Undang 20 ada. Jadi sebelum Undang-Undang 20 ada, di daerah kita, alun ketika itu bernama Minangkabau lah. Jadi, ada undang-undang yang dulu tabik yang dipakai di masyarakat kita, yang pertama sekali namanya itu Simumbang Jatuh. Simumbang Jatuh itu adalah hukum rajo. Jadi, apa saja hukum itu diserahkan ke raja. Jadi, hukum jako itu raja yang menentukan. Nggak ada hakimnya. Tanpa ada hakim. Jadi, raja saja memutuskan, keputusan raja, maka itulah yang dikatakan hukum. Dan hal itu sampai saat ini masih ada nantingga ya, masih ada nantingga. Contohnya, kalau di negara namanya pengampunan dari presiden. Jadi presiden bisa mengampuni orang, namanya amnesti. Kalau tidak salah ambo itu ya, mudah-mudahan ambo tidak salah. Jadi setelah perkembangan, yang pertama Simumbang Jatuh, kemudian berkembang jo manusia. Sudah itu batu kaplo Simumbang Jatuh ko, kalau awak di Minangkabau disebut sigamak-gamak namanya atau silamo-lamo. Ada orang menyebut sigamak-gamak, ada menyebut silamo-lamo ya. Dan dikatakan undang-undang sigamak-gamak atau silamo-lamo ko, yaitunya lah ada hakim, tapi hukumnya tidak ada. Hakim lah ada, tapi hukum tidak ada. Misalkan contohnya, kalau orang maliang ayam, maka ada hukumnya kalau secara pemerintahan. Misalkan kalau secara adat, kalau orang salah iko dan doa sekian ada. Katiku itu ada lah. Tapi lah ada hakim, ada yang menyidangkan, ditanya dulu, boleh membela diri itu. Jadi hukumnya segamak-gamak, kok digamak-gamak, dikiro-kiro. Jadi kira-kira saja hukum jako.
Jadi keputusan hakim cako telah yo tuh. Dikira-kira hukum ko kesalahannya iko perkiraan hakim itu nah hukum. Itu namun si gama-gama atau si lama-lama. Itu yang ada hukum ketika itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, mungkin lah mulai masuk ajaran Islam ke Minangkabau, tapi alun berkembang. Maka adolo nan diambil hukum namanya undang-undang tarik balik. Undang-undang tarik balik ko sama di hukum kisas. Jadi undang-undang tarik balik cako, misalkan kalau awak ditampa orang, maka hukumnya tanpa puluh orang tuh. Kalau awak digigit orang, maka hukumnya gigit puluh orang tuh. Kalau orang tuh membunuh seseorang, maka hukumnya dibunuh pula. Jadi namanya undang-undang tarik balik. Tuh, baru lahir sudah itu undang-undang 20. Sebelum ambo mau raikan undang 20, ambo seketik ke bakisah dulu ya. Bakisah tentang cara merubah undang-undang tarik balik menjadi undang-undang 20. Jadi ketika di akhir undang-undang tarik balik ko, disitulah lahirnya Datuk Perpatih nang Sabatang jo Datuk Ketumangguangan. Jadi beliau lah ada ketika itulah remaja dan ingin merubah undang-undang, dan ingin merubah ko Datuk Perpatih yang Sabatang kepada Datuk Ketumangguangan. Karena Datuk Ketumangguangan ko penguasa. Jadi Datuk Ketumangguangan ketika itu alun bagala Datuk Ketumangguangan. Tapi masih bagala Sultan Maharaja Basa. Datuk Perpatih yang Sabatang ko baru bagala Sultan Balun. Banamo Sultan Balun. Alun bagala Datuk Perpatih yang Sabatang. Jadi Dek Sultan Balun memohonlah kepada Datuk Ketumangguangan atau Sultan Maharaja Basa untuk merubah undang-undang. Dan hubungan antara Datuk Perpatih yang Sabatang dan Datuk Ketumangguangan ko orang saibu berbeda bapak. Nan Datuk Ketumangguangan bapak Datuk Sudi Dirajo dan Datuk Perpatih yang Sabatang bapaknya adalah Cati Bilang Pandai, orang cendekia. Jadi yang jadi penguasa ketika itu Sultan Maharaja Basa ko atau Datuk Ketumangguangan. Jadi di Sultan Balun disampaikanlah kepada Datuk Ketumangguangan atau Sultan Maharaja Basa ketika itu ingin merubah undang-undang tarik balik karena tidak sesuai lejo keadaan yang ada waktu itu. Namun Datuk Ketumangguangan atau Sultan Maharaja Basa tidak namuh merubah karena itu keturunan yang kita terima dari nenek moyang kita, tidak bisa dirubah-rubah. Dan mangko Sultan Balun atau Datuk Perpatih yang Sabatang ko merasa tidak baik hubungan jo kakak. Jo kakak beliau, jo udah beliau tidak baik hubungan. Mangko beliau pailah meninggalkan negari. Pai marantau. Karatau madang di ulu babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah Paguno Balun. Pailah marantau ke negari lain. Sampailah ke daerah Malaysia, ke Siam, dan segala macam ya. Ambo tidak akan uraikan panjang-panjang masalah itu. Ini sekedar untuk menguraikan hal-hal yang berikutnya. Jadilah sekian tahun beliau dalam perjalanan di perantauan dan menimba ilmu pula di perantauan cako, mencari negari orang, kadi contoh, kadi teladan, akhirnya beliau pulang.
Dan setelah pulang tiba di rumah, beliau tentu disambut jo de Sultan Maharaja Basa atau Datuk Ketemangguangan. Maka dibawalah ke rumah dan datanglah orang ramai-ramai karena Sultan Balun lah pulang dari merantau. Dan kebetulan sesuai cerita Tambo, itu beliau membawa anjing kumbang siku. Dan anjing kumbang ko patuh, sangat patuh. Bisa jo kijuk mato saja bisa disuruh. Bisa diayuhan silahnya. Jadi ketika orang datang banyak tu, maka de Sultan Balun disuruhlah anjing kumbang seko menggigit kaki salah satu adu balang daripada Sultan Marajudirajo. Maka digigitlah di anjing seko. Walaupun adik nan punya teranak ya, tapi nan hukum tetap ditegakkan. Maka dibawalah ke sidang. Sesuai je hukum yang berlaku ketika itu, iaitunya undang-undang tarik balik. Kalau digigitnya ada orang, maka orang ko digigit pula. Kalau digigitnya dia anjing du balang ceko, maka du balang ko hukumnya menggigit anjing pula. Tentu tidak mungkin itu dilakukan. Jadi disitulah yakinnya Datuk Ketemangguangan atau Sultan Maharaja Basa ceko, bahasanya undang-undang tarik balik itu tidak layak untuk dipakai lah. Baru yakinnya, maka yo sepakatlah untuk merubah undang-undang ceko. Nah, jadi untuk itu, maka diagih pula lah dia ke kekuasaan sebagai patih ya, dan Tumenggung. Jadi ketika itu tidak ada kerajaan dah. Jadi patih Tumenggung. Kalau kita lihat ke Jawa, itu patih ko adalah yang menjalankan roda pemerintahan. Tumenggung ko adalah penguasa. Jadi yang rajo sama je rajo, Tumenggung sama je rajo, dan patih seko itu sama je perdana menteri. Jadi setelah dapat kekuasaan dia lah Balai Nang Saruang namanya. Nah, jadi situlah duduknya Datuk Perpatian Sebatang ceko. Saja itu ditetapkanlah mangko gala ceko Datuk Perpatian Sebatang cik Datuk Ketemangguang cik. Jadi kalau dalam ceritanya nambo danga atau ambo pernah baca untuk menyampaikan sumpah sakti ceko mah tu mah batu batikam jadi saksinya. Batikam batu dari Datuk Perpatian Sebatang disebut batu batikam. Jadi Tambo ceko serupa itu nan nambo baca tapi antah hiu antah indak olah-olah bisawap ya. Sawana ni kita tidak mengaji Tambo. Tapi ko hanya sebagai bahan untuk kelanjutan dari keterangan nambo tentang dasar-dasar hukum adat Minangkabau ceko. Jadi mulai saat itu ditapuanglah batu di Cak Pinang, mulai disusun adat di Limbago, mulai dilukis undang-undang. Jadi ana mulu-mulu dibuat di orang nombor 2 ceko. Tinan dibuat yang pertama kali ceko itu dasar dulu. Kalau kita contohkan ke negara Pancasila. Di Pancasila dibuat dulu. Di falsafahnya. Falsafah negara ke Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang dalam beradab, persatuan Indonesia dan selanjutnya. Sampai 5. Kemudian di adat dibuat pula lah. Sarupa itu pula kejadiannya. Dibuatlah adat Basandi Alua. Alua nang Basandi mungkin jo patrik. IC ke bawahnya. Itu isinya adalah suri tauladan, uku aja jangko, baris jo balabeh, cupak jo gantang. Itu isinya. Itulah dasar daripada adat Minangkabau. Itulah nan
turunannya kepada undang-undang nan 20. Jadi anak dikatakan suri teladan jeko. Artinya suri teladan jeko konang kita contoh. Nah, itu rambo ceritakan jeko perjalanan dari Sultan Balun ke luar itu banyak dicontoh di luar. Diambil lah dari situ. Ba'a cara mendirikan nagari, ya, itu kan. Ba'a mendirikan kelompok-kelompok. Itu diambil. Jadi suri teladan jeko nang kita contoh dituju kepada alam. Alam tak kambang jadi guru. Situ tu nah masuk kepada suri teladan jeko. Terhimpun kasih sadona. Nopo dicontoh lah. Dicontoh baik dari alam, baik dari Naladi Karjo Nurang, mangko adalah kesamaan-kesamaan awak jo daerah-daerah lain. Kemudian ada namanya uku jangko. Jadi di uku jangko ko terhimpun segala apa nang kadi karajuan. Kalau iko nang kadi karajuan ada saron, ko sarona. Kalau iko ni karajuan ko sarona. Atau lebih populer dalam adat disabuin uku jangko nang selapan namanya. Nak ba'a, nak lurih rantang tali, nak kayu kue mencari, nak labo buik lah rugi, nak kokoh paham dikunci, nak tinggi naikkan budi, nak elok lapangkan hati. Kan ada sado-sadon itu. Di selapan sado-sadonnya, uku jangko nang selapan namanya di nak ba'a. Itu dikatakan uku jangko, bukan ukuran. Jadi uku jangko jangko menentukan nak ba'a ko caro. Itu disebutlah uku jangko namanya. Kemudian ada namanya barih balabeh. Nah dikatakan barih balabeh ko adalah cetakannya acuannya. Misalan contoh ya. Kalau tiba di barih balabehnya mengenai adat ya, bukan hukum ya, mengenai adat. Misalan kamandirikan penghulu bawa ana mau buat. Kalau iko nama buat ni ko sudahnya. Misalnya mau buat pinang obalah duo. Ada. Maka asyik ni serpukuah. Maka galanya pakai nan kadu-duo. Kalau ini misalkan contohnya menguntiang si balangan baju. Maka gala yang diminta ni kepada seseorang itu kota bau. Misalkan galanya Datuk Rajo Basa, dia lah basa ni kayaknya. Maka bagala Datuk Basa. Jadi tabau gala cakap, itu nan dikatakan balabeh cakap. Balabeh cakap cetakan acuannya. Jadi kamai ko pentas dimasukan, kamai ko patut dilataan, itu namanya limbago. Jadi nan dikatakan limbago cakap nan dimakan mungkin jo patut menurut ilmu juaka. Jadi koko kasih ko tampeknya nan wajar lah. Koko kasih ko tampek nan wajar lah. Untuk mencari kesepakatan kewajaran jika disebutlah limbago namanya. Atau dikatakan adat di si limbago dituang. Nah, kesepakatan itu dituangkan ke balabeh, kecetaannya. Lah dimasukkan kecetaan cako, mangko sudahnya sesuai lah jo bantu cetakan cako. Kalau dimasuknya ke galeh, bantu galehnya. Jadi sudah itu babu nilo kata-kata adat ilang bana curi yang di batu tulisan limbago tinggal jo. Man tulisan limbago cako. Kalau nyo cetak nyo galeh ya sudah bentuk galeh. Sampai bilo sampai nanti bentuk galeh. Contohnya serupa gala nama balah cako. Kalau basobok gala orang pakai nan, misalan Datuk Marajo nan kuniang, Datuk Marajo nan hitam misalkan. Itu berarti orang tua walah dulu. Orang tu berasal dari cik gala dan dibalah. Jadi kalau terjadi model itu maka harato pusako tinggi orang tu tidak ada pakai mentala.
sebab orang bahasa reci. Jadi di adat sekolah diatur model itu dikatakanlah itu balabeh namanya. Kok balabeh ko manahan cubo. Kalau barih menan kilia. Barih ko beda jo garih. Barih ko sama jo barisan. Barisan ko dicaliak kalau tentara barih jadi muko cie senampak sampai ke belakang. Itu kalau lurus barisan jo. Di balabeh ko cubo lah. Jadi kok bahasa lisih itu sepanjang syarak caliak ke ayat hadisnya. Kok bahasa lisih itu sepanjang adat caliak ke barih balabehnya. Jadi ayat hadis itu tentu berdasarkan agama Al-Quran ya. Nah, itulah dikatakan nan babarih babalabeh namanya. Kemudian nang kampe bacupak jo gantang. Nah, bacupak bagantang. Nan dikatakan cupak ko apa? Cupak ko ukuran, takaran untuk segala hal. Betakaran adat, betakaran hukum. Jadi hukum ceko takaran serupa apa? Misalkan contohnya kesalahan orang ko maka hukumnya sarikoh. Hukum takarannya. Sesuaian. Tidak mungkin ada orang maliang kambing hukumnya 1 tahun. Maliang kabau orang hukumnya 1 bulan, itu tidak mungkin. Tidak sesuai takarannya. Nang gadang di maliangnya ketik hukumnya. Nang ketik di maliangnya gadang hukumnya. Itu tidak. Itu namanya nan cupak mengenai hukum. Mengenai hukum. Jadi cupak ko lah dulu mau terangkan dulu dalam video yang sebelumnya. Nah, kalau lima nonton video ambo namanya tentu akan paham. Jo cupak ceko. Itulah nan dikatakan dasar-dasar hukum adat Minangkabau. Baru beko masuk ke Undang-Undang 20. Jadi nan ambo sampaikan sebentar ko samulai Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin, dan keadilan sosial ke bawahnya. Nah, di situ telah diambil nan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di adat itu juga di mana diambil dari nan falsafah mbok kecen ceko, falsafah negara ke Pancasila, falsafah adat ceko, adat basandi alu basandi mungkin dipatik. Itu yang pertama na. Sabalun ada pasen disara nanti dirubah. Mungkin di video selanjutnya akan ambo terangkan tentang sampai ke perubahan adat sandi sarak basandi kita bulah. Jadi untuk saat kini ambo sampaikan itu dulu ya. Mudah-mudahan dunsana bermanfaat. Jadi untuk belajar adat sebenarnya tidak sulit. Kalau dapat kita dasar-dasar tidak sulit. Tidak kabatangka gitu pakai adat. Sebab di adatku gunanya itu tuntunan hidup awak. Jadi adat Minang itu definisinya, dah berulang-ulang mau sampaikan ya. Tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Bawa cara hidup supaya aman, sejahtera, nyaman, ndak ada pertengkaran. Itu nan adat kau diatur di adat. Kok bagak ndak bisa bagak saja di banggaan. Diatur di adat. Jadi tujuannya sama salah-satunya. Pemerintahan itu ya tujuan mencapai masyarakat yang makmur juga, aman sejahtera juga. Adat pun itu juga. Dituju di agama, tujuannya kan itu juga. Supaya peradaban manusia lebih baik. Jadi, jangan sampai di adatku apa tangka. Jadi adatku enggak untuk pertengkaran. Jadi ada relnya masing-masing. Sayangnya, kan enggak tahu jo relnya. Maka terjadi pertengkaran. Jadi adatku dimakan di ilmu akal. Salah satunya, baik itu hukum pemerintahan itu dalilnya akli, adat akli.
yang ada naklinyo agama. Jadi kalau hendak dimakan naka itu salah. Itulah kepada dusana-dusana ya. Sementara ambo cukupkan sampai di siku dulu. Mudah-mudahan kalau mau panjang kita sambung nanti di bagian kedua tentang dasar-dasar hukum adat Minangkabau. Akhir kata, kok terlebih tak kurang, tersinggung andai naik, terlantung andai turun, ambo minta maaf nak sekadang-kadangnya. Akhir kata, ambo sudahi cuma bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.